dengan NIM 32433110119. Hai, perkenalkan saya Julpan, Effendi Nenggolan Parosid dengan NIM 324111023. Halo, perkenalkan nama saya Dena Pitaloka Utabarat dengan NIM 3241111030. Halo, perkenalkan nama saya Agnia Tusifa dengan NIM 324111015. Halo, perkenalkan nama saya Paulia Amanda dengan NIM 324111027. Hai, perkenalkan nama saya Mercy Ahmed Sadita Pampahan dengan NIM 324311066. Halo, perkenalkan nama saya Devi Srianti Semorangkir dengan NIM 324311074. Indonesia saat ini sedang diperhadapkan oleh beberapa kasus. Salah satu kasus yang sedang tren atau yang sedang viral pada tahun ini adalah kasus promosi judi online yang dilakukan oleh selebgram TikTok yang memiliki julukan atau memiliki slogan "Bang minta beras bang". Kasus ini akan diulik dan akan dibahas oleh tim ataupun kelompok satu. Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi menetapkan 2 tersangka yang diduga mempromosikan situs judi online lewat akun media sosial. Kedua tersangka tersebut adalah Ahmad Supendi dan Gunawan Satbor. Gunawan alias Satbor, saudara, tiktokers yang dikenal dengan narasi beras habis live solusinya, ditetapkan tersangka oleh Polres Sukabumi setelah menjalani pemeriksaan. Selain Gunawan, satu pelaku lain yaitu Ahmad Supendi juga ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menemukan indikasi keduanya mempromosikan website perjudian. Ada gift yang diberikan oleh penyedia website judi online. Kemudian setelah ada gift tersebut dari host live streaming mengiklankan website tersebut. Atas perbuatan tersebut maka kita lakukan penyelidikan, kemudian pada akhirnya kita lakukan penindakan. Konten kreator Gunawan Satbor ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan promosi judi online. Gunawan jadi tersangka bersama satu temannya, Ahmad Supendi. Kepolisian menjelaskan, penangkapan Gunawan Satbor berawal dari aduan masyarakat. Tim cyber menemukan ada gift atau hadiah yang diberikan oleh penyedia website judi online kepada akun @satbor86. Dalam video tersebut, salah satu tersangka, Ahmad Supendi, diduga melakukan promosi situs judi online. Menurut Kapolres Sukabumi, AKBP Samian, Gunawan berperan sebagai pemilik akun TikTok @satbor86 yang melakukan pembiaran adanya pemberian gift atau hadiah dari akun TikTok judi online. Sehingga nama situs judi online terpampang pada saat live yang dilakukan oleh akun TikTok @satbor86. Dari penyidikan yang kita lakukan, kita tetapkan 2 tersangka, yaitu AS alias T, 39 tahun, yang memiliki peranan mempromosikan situs judi online Vlogi Toto. Tersangka kedua, G alias S, 38 tahun, dari Kampung Babakan Baru, Desa Bojonggombar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, memiliki peran bersama-sama atau turut serta dan memberikan bantuan pada pelaku AS dengan cara memfasilitasi dan menyediakan akun TikTok @satbor86
untuk melakukan kegiatan live streaming sehingga dapat diaksesnya dokumen elektronik atau informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Sejumlah barang bukti turut disita polisi, diantaranya 2 buah ponsel, tabungan, speaker, pakaian, dan alat live yang digunakan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Andris Mukhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Situs judi online kembali menjadi perbincangan karena ternyata ikut mendaftar PSE di Kominfo. Yang mengherankan, Kominfo tidak memblokir situs ini, meski sebenarnya permainan judi melanggar hukum di Indonesia. Lalu, apa itu permainan judi online tersebut? Secara bahasa, judi online adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Tak jarang banyak orang yang tergiur dengan permainan ini atau uang panas ini karena menurut mereka akan mendapat kekayaan secara mendadak melalui permainan judi online ini. Tak jarang judi online dapat diakses melalui media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Satbor, TikToker dengan nama asli Gunawan, asal Kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar, Kecamatan Citumbar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, telah ditetapkan tersangka karena terlibat promosi judi online. Awalnya AS menggunakan akun TikTok Satbor @satbor86 untuk melakukan live TikTok pada Sabtu 28 Oktober 2024. Lalu AS menyampaikan di dalam live streamingnya, Bapak Floki si gacor anti rungkat. Bapak Floki lagi gacor guys, linknya ada di Google. Floki Toto anti rungkat, lagi gacor guys, siap WD. Bapak Floki OAOE, Bapak Floki AWAW. Kata Kapolres Sukabumi AKBP Samian menirukan AS saat live TikTok. Samian mengatakan penangkapan kasus bermula dari keresahan masyarakat karena Satbor dan karyawannya kerap melakukan live TikTok dari siang bahkan hingga malam. Samian menjelaskan Satbor dan AS disangkakan pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 55 ayat ke-1 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut berbunyi di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan atau orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Atas perbuatan itu bisa diancam pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak sebesar 10 miliar lebih, ucap Samian. Saat digiring polisi, Satbor dan AS terlihat menggunakan baju tahanan dan memakai masker. Satbor dan AS terlihat hanya termenung dan tertunduk lesu saat ditampilkan di hadapan awak media oleh polisi. Situs judi online di Indonesia dapat dikenakan tindakan hukum pidana baik berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun hukum pidana umum yang mengatur perjudian. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang
penyebaran informasi yang melanggar hukum, mempromosikan situs judi online, dan dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar aturan terkait penyebaran konten ilegal seperti yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak distribusikan informasi yang melanggar kesusilaan atau perjudian dapat dijerat dengan pidana. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berdasarkan pasal 303 KUHP, perjudian di Indonesia adalah tindakan pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara meskipun pasal 303 lebih mengarah kepada pelaku judi secara langsung jika seorang mempromosikan situs judi online dia dapat dianggap sebagai pihak yang turut serta dalam kegiatan perjudian tersebut. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan peraturan terkait perjudian dalam Undang-Undang tahun 1974 tentang penertiban perjudian secara eksplisit melarang segala bentuk perjudian. Promosi perjudian melalui media elektronik juga termasuk dalam kategori pelanggaran. Yang keempat, tindakan pidana dalam lingkup penyebaran konten elektronik. Selain itu, promosi perjudian online tidak dijerat dengan tindakan pidana terkait penyebaran konten elektronik yang merugikan masyarakat sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang ITE. Dalam hukum publik, alasannya karena hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Hukum publik juga mengatur hubungan antara individu atau organisasi swasta dengan badan publik seperti departemen pemerintah dan pemerintahan daerah. Hukum publik juga secara alami berhubungan dengan hukum pidana. Adapun diagram fishbone dari kasus yang kami angkat dimulai dari yang paling kanan, yaitu kepala ikan, berisi tentang kasus promosi judi online yang dilakukan oleh Gunawan alias Satbor. Kemudian diikuti oleh duri. Yang pertama yang menjorok ke atas yakni men. Pelopor utama yakni Satbor menunjukkan kelalaian dalam proses mempromosikan judi online dalam sosial media TikTok-nya. Beliau mempromosikan judi online melalui sosial medianya. Kemudian diikuti oleh duri yang menjorok ke bawah, environment, yakni dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian membuktikan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan saudari Gunawan akibat proses promosi judi online di akun sosial TikTok-nya. Diikuti oleh duri ikan yang kedua yang menjorok ke atas atau metode promosi judi online yang dilakukan oleh saudari Gunawan alias Satbor tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana peraturan perundang-undangan melarang terkait promosi judi online yang dilakukan di sosial media oleh saudari Gunawan alias Satbor. Kemudian tulang duri yang menjorok ke bawah, yaitu measurement atau lemahnya pengetahuan pengguna jejaring sosial termasuk Satbor mengenai judi online dan menanggulanginya, sehingga proses promosi judi online dilakukan dengan sembarangan. Lalu pada tulang duri ikan yang ketiga yang menjorok ke atas, judi online sebagai bentuk pelanggaran hukum membutuhkan penanganan yang khusus, sehingga diperlukannya wadah untuk menanggulangi permasalahan yang kerap sekali terjadi mengenai judi online. Kemudian pada tulang ikan yang ketiga yang menjorok ke bawah, yaitu McChin, keterbatasan fasilitator mengenai bahaya judi online dalam menanggulangi kasus judi online, sehingga diperlukannya wadah-wadah pemerintah untuk menanggulangi kasus-kasus judi online yang kerap sekali terjadi. Yang terakhir yaitu ekor ikan, berisi tentang faktor yang mempengaruhi seseorang terlibat dalam proses promosi judi online. Yang pertama, aspek ekonomi, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek teknis.
Pasal 426 ayat 1 KUHP mengatur bahwa siapa saja yang menawarkan atau mengajak bermain judi tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun atau denda maksimal kategori 2 miliar. Selanjutnya, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal 10 miliar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian dengan hukum pidana berupa sanksi penjara selama 10 tahun atau dikenakan denda sebanyak 25 juta rupiah. Meskipun telah dilarang oleh hukum Indonesia, judi online masih banyak ditemukan di masyarakat. Ada beberapa ataupun tergolong banyak orang yang mau mempromosikan judi online. Faktor penyebabnya adalah yang pertama karena adanya keuntungan finansial yang diperoleh. Banyak individu ataupun influencer tertarik untuk mempromosikan judi online karena ketidakseimbangan finansial yang tinggi. Pihak-pihak yang terlibat dalam promosi judi online sering menawarkan promosi tinggi kepada afiliasi yang berhasil merekrut pemain baru. Ini menarik banyak orang untuk terlibat dalam promosi karena potensi pendapatan yang mudah dan cepat. Dan karena hal itulah mendorong mereka untuk mengabaikan risiko keuntungan dan moral. Keyakinan bahwa mereka dapat menang besar mendorong individu untuk terus bermain. Meskipun mengalami kerugian, dan kalaupun tidak memperoleh kemenangan, ada rasa ketidakpuasan di dalam dirinya, dan tentunya hal itu menyebabkan seseorang akan terus mencoba judi online tersebut, atau biasa disebut dengan kecanduan judi online. Yang kedua, celah dalam penegakan hukum. Meskipun ada undang-undang yang melarang judi online, penegakan hukum seringkali lemah. Banyaknya platform digital yang beroperasi dari luar negeri membuatnya sulit bagi pemerintah untuk memverifikasi pelanggaran. Yang ketiga, teknik promosi yang canggih. Iklan judi sering disamarkan dalam bentuk konten hiburan atau sponsor yang tampak legal, seperti game ataupun video streaming. Hal ini menyulitkan deteksi dan penindakan oleh algoritma media sosial. Yang keempat, pengaruh sosial. Lingkungan sosial yang mendukung perjudian dapat mendorong individu untuk terlibat dalam promosi perjudian. Jika banyak teman ataupun kolega yang terlibat, seseorang mungkin merasa tertekan untuk ikut serta. Melihat teman ataupun kenalan yang memenangkan uang bisa mendorong individu untuk mencoba peruntungan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu kurangnya kesadaran hukum. Banyak orang tidak menyadari bahwa promosi judi online adalah ilegal ataupun merasa bahwa risiko hukum tidak signifikan dibandingkan dengan potensi hukum yang diperoleh dari judi online. Yang terakhir yaitu krisis ekonomi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, individu mungkin mencari cara cepat untuk mendapatkan uang. Dan perjudian online sering dianggap sebagai solusi instan meskipun berisiko tinggi seperti yang telah dijelaskan pada poin 1 tadi. Faktor-faktor inilah yang menciptakan lingkungan di mana promosi judi online dapat berkembang meskipun ada larangan hukum yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya preventif dalam mengatasi judi online. Judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerugian ekonomi, masalah sosial, serta gangguan psikologi bagi individu yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyebaran dan dampak buruk judi online. Berikut adalah upaya preventif yang harus dilakukan. Yang pertama, memberantas berbagai konten judi online di seluruh platform digital, platform media sosial, dan platform lainnya. Selanjutnya, terus melakukan evaluasi secara berkala di semua bentuk platform digital untuk mencegah kemunculan kembali konten yang bermuatan judi online. Yang kedua, peningkatan regulasi, yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait judi online dengan memperbaharui peraturan yang relevan seperti Undang-Undang tentang Penjudian dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini harus mencakup pelanggaran akses ke situs judi online serta bagi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraannya.
Aparat penegak hukum juga harus aktif melakukan operasi terhadap sindikat judi online atau sebuah jaringan yang terorganisir yang bertujuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Biasanya yang melibatkan tindakan ilegal atau melanggar hukum baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memutus rantai penyebarannya. Yang ketiga, melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan efektif kepada masyarakat tentang bahaya judi online. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat dapat bekerja sama dalam menyelenggarakan kampanye anti judi online melalui media sosial, seminar, dan kegiatan komunitas. Untuk mengkampanyekan anti judi online kepada masyarakat, pemerintah daerah juga terlibat untuk turut serta dalam memasang spanduk anti judi online di berbagai lokasi. Yang keempat, promosi aktivitas produktif. Maksudnya, masyarakat terutama kelompok rentan seperti pemuda perlu diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif seperti olahraga, seni, atau kewirausahaan yang dapat mengurangi ketertarikan terhadap judi online. Sekian paparan dari kasus yang kami angkat mengenai promosi judi online yang dilakukan oleh TikToker Satbor. Kelompok 1